apakah kita bisa menyambut baik perolehan suara di Pileg karena ada beda selera antara pemilihan presiden dan pemilihan partai politik. Ada trust yang berbeda, Bung Rocky. Ya kita berharap seharusnya mereka yang kalah itu ambil posisi oposisi itu. Selalu ada jarak antara election dan decision itu. Yang dipilih dan keputusan beda itu. Tetapi kita lihat sosiologi dari Nasdem misalnya tuh. Bisa nggak Nasdem secara total mau beroposisi karena dia kalah tuh. Di belakang Nasdem ada Kapital. Di belakang Kapital ada konco-konco. Jadi agak susah sebetulnya. PDIP apalagi itu kan. Jadi kalau kita bilang PDIP beroposisi pada Jokowi bagaimana mungkin itu kan. Orang akan anggap, yo Anda kan dulu sama aja kelakuannya. Kan yang kita sebut oposisi harus berbeda secara ideologi, itu dasarnya itu. Sama kalau kita bilang di Amerika itu pasti Demokrat jadi oposisi pada Republik. Karena beda ideologi di dalam perencanaan pajak misalnya itu. Di kita, bagaimana kita lihat itu. Jadi bukan oposisi karena kalah sebetulnya. Mestinya dari awal udah beroposisi secara ideologi. Kan itu dasar dari oposisi kan. Kalau sekarang juga jadi percuma. Tetapi kalau memang ada niat untuk beroposisi, lakukan sesuatu yang radikal dari awal itu. PDIP beroposisi pada Jokowi bukan karena programnya berbeda, loh programnya sama. Jadi apa yang mesti dilakukan oleh PDIP sebagai benchmark untuk oposisi? Ya maksulkan Jokowi. Kami oppose Jokowi bukan karena kami berbeda program, tapi karena dia melanggar konstitusi. Itu dasarnya tuh. Ucapkan sesuatu supaya publik mengerti bahwa kemarahan PDIP itu bukan sekedar kemarahan elektoral, tapi kemarahan Bagaimana moral. kalau itu dilakukan dan orang akan melihat PDIP ini baperan hanya karena dikalahkan oleh kadernya dan kemudian dia membuat satu goro-goro yang Ya, bagi karena bangsa itu, ini. Itu jadi PDIP kelihatan PDIP jadi kayak anak kecil dong. Dia jadi anak kecil kalau dia tidak melakukan radical break dengan Jokowi. Kan justru yang orang mau lihat ada radical break apa tidak kan? Impeach Presiden Jokowi. Kalau lihat pernyataan-pernyataan yang keluar dari PDI Perjuangan sih saya kira PDIP akan masih bersama dengan Pak Jokowi dalam pemerintahan ini sampai masa akhir. Oh, Paling sampai tidak masa dalam akhir. ya dalam Kan kita pengertian. bicara karena di kekuatan parlemen tuh 50, bisa dia bilang 50-50. Ya ini kan sebetulnya suatu proses yang saling berkaitan satu dengan yang lain ya. Menurut saya akan sangat berbeda kalau PDI misalnya menarik mundur menterinya dengan tidak menarik mundur menterinya. Kalau tadi akan ada dinamika politik apa yang yang baru. dikatakan Bung Iya. Rocky Gerung, impeach Presiden Jokowi menurut Anda itu masuk akal? Enggak realistis. Nggak realistis. Ya. Bicara 2024 presiden baru ya, Prabowo dan Mas Gibran, maka kemudian kemungkinan PDI Perjuangan menjadi oposisi dalam Atau di pengertian luar kabinet lah. tidak punya perwakilan di kabinet, saya kira sangat dimungkinkan. Realistis tuh ya? Sangat realistis. Karena Ya. Sekjen PDI Perjuangan mengatakan Ya. hari ini kami punya pengalaman di 2004 Iya, karena dan itu di sebetulnya sangat menarik ya. 2004 sampai 2014 Iya, berada di luar 2 kali. pemerintahan Betul. Itu salah satu Presiden SBY. indikasinya. Dan sebetulnya ini menarik karena kita kan kemungkinan akan mendapatkan divided government karena pemenang di eksekutif dengan pemenang di legislatif itu partai berbeda. Saya sendiri sebetulnya masih agak menahan diri untuk menunggu hitungan final sampai dengan kursi ya. Karena memang secara suara kelihatannya konsisten PDI itu di atas Golkar. Tetapi jangan lupa bahwa PDI itu kekuatannya dominan di Jawa. Yang kursinya itu satunya tuh sekitar 300.000 suara. Sementara Golkar cenderung kuat di luar Jawa yang satu kursinya itu sekitar 200.000 suara. Jadi Golkar itu biasanya kursinya lebih tinggi daripada suaranya. Jadi perolehan suaranya Betul. lebih Jadi besar, kita harus sangat tapi hati-hati menunggu. kursinya. Nah, karena nanti kan yang akan jadi Ya, ketua tapi DPR. itu kan akan adalah yang mempengaruhi kursinya siapa paling ketua besar. DPR. Kalau Iya, saya kan bertanyanya siapa kekuatan potensi mereka yang Gini, stay maksud saya begini, akan di luar penting pemerintahan itu Prabowo penting. Gibran. Kenapa? Karena nanti kursi terbesar ya akan jadi ketua DPR. Dia akan jadi speakernya untuk DPR. Ya, kenapa, Bayangkan Bung ya Rocky? kalau nanti speakernya adalah Golkar dengan speakernya adalah PDI, menurut saya dinamikanya akan berbeda loh. Coba bayangin misalnya Ibu Mega dendam pada Jokowi tapi bisa ditukar tambahkan dengan kursi. Padahal Ibu Mega mestinya menganggap bahwa kandang banteng di Jawa Tengah itu berubah menjadi kolam cebong. Bayangin coba tuh pindah paradigma begituan. Terus Ibu Mega bilang oke, itu biasa aja, itu realis sebetulnya tuh. Loh ini banteng jadi cebong itu bukan realis. Itu perubahan kualitatif itu dasarnya tuh. Jadi sampai di situ ukuran oposisi itu. Kecuali memang ada transaksi. Saya nggak urusan dengan transaksi itu. Saya mau pakai dalil itu supaya jadi absolut.
Beroposisi artinya terhadap nilai, itu dasarnya. Oke, dan Anda sedang memprovokasi Bu Mega. Sangat. Oke.